Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda Soli sudah semuanya. Good morning. How are you today? Oke, Nanda Soli sudah semuanya. Are you ready to study? Oke, bagus jawabannya. Kita mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita ikhlas syahadat dulu. Mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina ikhwana. Artinya, aku rela Allah sebagai Rabbku dan aku rela Islam sebagai agamaku dan aku rela Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku dan aku rela Quran sebagai pedomanku dan aku rela Ka'bah sebagai kiblatku dan aku rela mukmin sebagai saudaraku. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlin. Artinya, aku rela Allah sebagai Rabbku dan aku rela Islam sebagai agamaku dan aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Oke, Nanda Sholih semuanya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini yaitu tema 4, berbagi pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Materi luring pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke, are you ready to study? Kita mulai. Nah, Nanda Sholih semuanya. Pada gambar tersebut yaitu ada gambar burung garuda. Nah, di burung garuda ini ada tameng. Tamengnya itu ini ada bintang, rantai, pemberingin, banteng, pada dan kapas. Makna lambang Pancasila. Nah, Nanda Sholih semuanya sudah tahu makna dari lambang Pancasila. Sila kita 25. Nah, tahu yang kita bahas minggu kemarin tentang lambangnya, kemudian kita bahas maknanya. Kita mulai. Oke. Nah, bintang. Apa sih makna bintang pada Pancasila? Nah, lambang bintang emas dengan berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama Pancasila yang berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bintang warna kuning bersudut 5 artinya sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Bintang emas mengandung bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang beriman dan bertawah kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua apa? Ya benar, rantai. Apa sih makna rantai? Rantai berwarna kuning berlatar belakang merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai disusun atas gelang-gelang kecil berjumlah 17 gelang dan saling menyambung bermakna hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang berbentuk persegi menggambarkan pria sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Nah, ini. Nah, gelang yang bentuk lingkaran melambangkan wanita, bentuk persegi melambangkan apa? Melambangkan pria. Next, apa sih yang ketiga? Ada yang tahu? Nah, pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pohon beringin berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari rantai-rantainya. Kemudian apa? Yang keempat, ada yang tahu? Yap, kepala banteng. Kepala banteng dijadikan sebagai dasar sila keempat Pancasila yang berbunyi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng hewan yang suka berkumpul sama seperti manusia dalam pengambilan keputusan. Harus dilakukan secara musyawarah, salah satunya dengan berkumpul dan diskusi.
Apalagi terakhir? Nah, kelima yaitu terakhir padi dan kapas. Lihat, yang kuning adalah padi, yang putih dan hijau itu adalah kapas. Padi dan kapas bermakna salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan, sedangkan yang kapas melambangkan sandang. Padi melambangkan pangan, kapas melambangkan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas sebagai sila pertama berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, Ananda Soli semuanya, ada yang tahu dengan novel? Nah, novel itu adalah buku ya, buku novel biasanya. Nah, namun novel umumnya bercerita tentang tokoh-tokoh dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh ini bukan warung ya, tapi tokoh ini adalah nama orang atau pelaku. Lanjut. Nah, di dalam novel terdapat dua peran, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, mari kita bahas apa itu tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Kemudian, sedangkan tokoh pembantu yaitu tokoh yang memegang peran pelengkap atau tambahan dalam cerita. Nah, lanjut. Ini Otan lagi bertanya sih, kira-kira dia bingung. Nah, dia ingin bertanya, ada yang tahu apa itu produksi? Bingung dia. Nah, Kak Naruto menjawab, produksi itu kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Kak Otan bertanya lagi, kalau begitu ada yang tahu apa itu distribusi? Nah, si dokter menjawab, distribusi itu kegiatan penyaluran atau menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, itu. Nah, si beruang bertanya lagi, skala konsumsi kira-kira apa ya anak-anak soli-soliha? Ternyata konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Itu konsumsi. Lanjutnya, contoh kegiatan yang menghasilkan barang. Apa itu? Contohnya, pelakunya, nah, pengrajin kayu atau pengrajin kayu. Kemudian petani menghasilkan padi, itu menghasilkan barang berupa padi. Kemudian, nah, ibu-ibu menjahit, menghasilkan barang berupa pakaian. Kemudian contoh kegiatan menghasilkan jasa apa sih? Dokter, apa sih jasanya? Jasanya mengobati orang yang sakit. Kemudian tukang cukur, kira-kira apa sih jasanya? Ternyata jasanya mencukur baju. Mencukur rambut. Cukur rambut. Yang rambutnya sudah panjang, silakan dipotong ya di tukang cukur. Kenapa? Guru, apa sih jasanya? Jasanya itu mengajarkan Ananda soli-soliha semuanya seperti Ustadz dan Ustazah. Biasanya menyalurkan ilmu dan menyampaikan ilmu pembelajaran. Nah, Ananda soli-soliha semua, cukup sampai di sini ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, namun seperti biasa, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Ya. Oke, doa setelah belajar. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa naik kendaraan darat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ananda soli semuanya, cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.